selama saya menjadi politik, saya paling dekat dengan kepala desa. Karena kepala desa adalah pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat. Kalau perlu, saya bicara kepada kepala desa, anggaran semua itu bisa diberikan kepada desa. Kita bisa memberikan 2 miliar sampai 3 miliar di luar DD dan ADD. Nah, cukup ada uangnya. Uangnya? Ada. Cuma kepala desa harus diberi pelajaran. Tidak langsung diberikan begitu, nanti akhirnya kepala desa ditangkap semua. Karena 3 miliar itu cukup besar. Harus dilakukan untuk apa? Mengarahkan tentang ekonomi di desa. Menggerakkan ekonomi itu perlu uang. Sedangkan kepala desa itu nggak cukup. Di DADD itu saya tanyakan, selisihnya hanya 100 juta sampai 300 juta. Makanya kalau kepala desa mendengarkan saya, mendukung saya, anggaran desa pasti akan besar. Kira-kira mau ditambah berapa Pak kalau jangan jadi bisa bupati? 2M sama 3M per desa itu? Per desa. Sebenarnya kan masih ada. Itu aja dari kabupaten. Masih banyak lah ya potensi-potensi dari provinsi. Lumbung pangan, pupuk. Jadi tujuan saya justru bukan masalah pupuk saja, tapi rakyat petani yang dipersoalkan hanya pupuk dan pupuk. Karena hanya satu saja yang terjadi persoalan itu. Padahal untuk meningkatkan kesejahteraan petani bukan hanya pupuk, banyak sekali yang harus diketahui oleh petani. Misalnya jenengan ditakdir jadi bupati, kebijakan pupuk apa yang Bapak ambil ketika menjadi bupati? Kebijakan pupuk itu kan dari pusat memang, tetapi Banyuwangi daerah itu bisa. Saya sudah pernah mengusulkan di Pak Sekda, Bu Gubernur, ya. Ini selamanya kalau sedikit-sedikit tanyain pupuk langka, wah ini kebijakan pusat. Iya, maksudnya supaya tidak dilempar. Semuanya nggak mengerjakan lah. Padahal bisa. Saya sudah sering mengatakan di Bali sudah mulai bisa. Di Bali bisa walaupun kecil lah. Tetapi ini kan bisa ditanggung renteng antara provinsi dan kabupaten. Dan juga ada yang berteriak. Saya juga setiap kali berteriak-teriak bahwa alokasi pupuk kurang. Nah, bisa seharusnya ditambah. Dan juga untuk menyelesaikan persoalan pupuk ini juga harus ada caranya. Itu kebijakan. Kebijakan untuk mengurangi bagaimana petani itu tidak tergantung oleh pupuk urea, pupuk kimia. Kebijakan ini aja petani sejahtera. Petani 60%. Petani, kebijakan bupati yang pro petani tidak lama-lama, paling gampang untuk mengubah nasib petani itu paling mudah. Kebutuhan petani diperhatikan selesai dan bisa, mampu dan sangat mampu. Makanya saya bilang 3 tahun kalau saya tidak bisa mengubah nasib rakyat, saya mundur. Iya. Mundurnya di bupati nih Pak ya? Mundur di bupati. Ya kalau jadi P1. Tapi kalau P1 saya tanggung jawab kan itu. Persewangi satu-satunya yang membawa Persewangi ke divisi utama, divisi profesional, itu hanya saya waktu itu ketuanya. Investasinya apa jangan Pak? Ya, divisi 3 bawa divisi 2. Divisi 2 masuk divisi 1, juara 2 nasional. Sebetulnya juara 1 karena yang saya lawan itu punyanya Nurdin Halid. Ya, enggak 5M lebih saya kembalikan. Tidak ada ketua Persewangi yang uangnya lebih, kembalikan hanya saya di seluruh Indonesia. Kalau janji Bapak untuk Persewangi Pak, kalau kemudian jadinya? Saya sudah ngomong sama Pak Tony, jangankan bupati, saya pimpinan DPR aja bisa. Ngurus Persewangi? Ngurus Persewangi, kan itu kan. Tetapi harus dibenahi dulu pengurusnya. Ya, apalagi kalau bupati, sudah saya tanda tangan pada pria masuk, saya mau. Kalau nggak masuk, Persewangi nggak juara, saya turunkan saya. Saya 2015 belajar pemerintahan sampai sekarang hampir 20 tahun. 20 tahun saya belajar. Walaupun secara formal 5 tahun ya Pak ya? 12 tahun jadi ketua partai saya. 5 tahun menjadi pimpinan DPRD. Saya sudah ngerti dan tahu bagaimana membantu rakyat. Dan tugas saya memang untuk rakyat. Oke, luar biasa. Doanya untuk Pak Michael. Bonus demografi itu banyak sekali, tapi saya tahu banyak justru anak-anak muda yang anti politik. Mereka menganggap orang politik adalah orang yang kotor,
Orang politik pencuri, perampok, dan korupsi. Mereka anti politik. Mereka tidak tahu bahwa melalui politik inilah yang bisa mengubah nasib rakyat. Tetapi bagaimana alat ini yang bisa mengubah nasib rakyat, tapi mereka tidak percaya. Itulah tugas kita. Bagaimana meyakinkan supaya jangan main-main politik. Kalau kita rakyat menuntut bupati yang baik, bupati yang memikirkan rakyat, tapi rakyat tidak mengerti, memilih orang yang mau bayar, bagaimana bisa ketemu? Itulah tugas kita untuk anak-anak muda. Marilah bersama-sama meyakinkan, pilih yang baik, jangan hanya karena mau memberikan uang. Itu Pak yang saya akan lakukan terhadap anak-anak muda. Marilah beri pendidikan politik, pilih yang baik, baik legislatif maupun eksekutif ke depannya. Satu-satunya yang mengubah nasib rakyat itu orang politiknya, itu orang yang baik. Sekarang ini 90%, bahkan lebih kalau disurvei, orang tidak percaya kepada orang-orang politik. Termasuk saya berbicara di sini, kalau yang tidak mengerti Allah, itu orang politik, pasti akan ditipu. Kalau ini terus-terusan tidak akan bisa terjadi perubahan. Kalau ingin berubah, pemerintah harus bersih. Tetapi rakyat juga harus mendukung, memilih jangan karena meminta uang. Tidak akan terjadi perubahan seperti itu. Hilirisasi. Sekarang kalau memberikan contoh hilirisasi itu banyak di Banyuwangi ini. Minta contohnya pertanian saja. Ya pertanian saya sering katakan, konsep pertanian. Petani-petani justru tidak mengerti. Karena mereka sudah terbiasa menjadi petani. Nggak mengerti mereka. Mereka menuntut itu harga, dan harga. Tidak pernah menuntut mengenai produksinya. Tidak pernah. Semua petani ketika demo, satu, pupuk langka, pupuk mahal, harga murah, harga dan harga. Sampai kapanpun tidak akan terjadi perubahan kalau petani mempunyai mindset menuntut masalah harga. Padahal ada yang lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat petani bisa menuntut, yaitu tentang produksi. Saya selalu mengejar-ngejar pemerintahan di sini. Saya selalu berbicara kepada gubernur. Sampai faktanya memang pupuk mahal, Pak. Faktanya memang pupuk. Iya, tetapi lihat dulu. Kalau produksinya tinggi, pupuk tidak ada kata mahal. Kenapa Pak Vietnam bisa kirim beras ke sini? Kenapa Thailand bisa kirim beras di sini dengan harga yang murah? Kenapa? Seharusnya petani Vietnam, petani Thailand protes dong harganya di sana murah. Kenapa mereka tersenyum semua? Petaninya merasa kaya semua di sana. Kenapa? Produksinya tinggi di sana. 10 ton sampai 12 ton. Coba di sini. Per hektar. 4 ton sampai 6 ton. Kalau kita kalkulasi hitung-hitung, 4 ton harga yang mahal sekarang 7.000 sekarang. Ya itu nggak masuk akal. Ya anggap aja 7.000. 7.000 kali 5 ton itu 35 juta. Ya, 35 juta petani dapat. Tetapi kalau kita bisa produksi 10 ton saja, jangan 12 ton. 10 ton saja, harganya 4.000 yang termurah di sini sudah 40 juta. Lebih untung harga murah. Itu bisa dilakukan, tetapi petani tidak mau. Tidak mau melakukan. Petani hanya mau praktis saja menggunakan pupuk urea. Karena menggunakan urea itu langsung berubah menjadi, padinya menjadi biru. Kasih pupuk biru apa hijau deh? Biru ya? Ya, karena muka biru. Kan petani kan begitu. Padahal itu yang salah. Itulah harus ada kebijakan dari pemerintah daerah. Cukup kebijakan bisa menyelesaikan persoalan hilirisasi tentang pertanian. Petani diperhatikan bagaimana produksinya tinggi, dia tidak akan menjual sawahnya, dia produksi padinya. Kenapa mereka menjual? Karena dijual lebih tinggi harganya, mereka menjual. Nah, seharusnya semua itu diperhatikan bagaimana peningkatan produksi petani itu saja tanpa aturan. Kali Jokowi jangan terlalu banyak aturan. Percuma, wajib rakyat harus memperoleh kesehatan tanpa perlu ditanya uang, dapat uang apa enggak. Yang punya KTP Banyuwangi, kesehatan itu semua gratis. Karena kalau perlu semua saya miskin kalau tidak, itu bisa ada. Programnya pemerintah pusat juga bisa ada. Tinggal memadukan saja. Nah, kesejahteraan, kesehatan. Kesehatan itu penting. Pendidikan, ya. Pendidikan kan gitu. Masih banyak lapor-lapor yang ya dengan kerjasama dengan komite, alasan komite yang minta
tagihan tapi 2 juta 3 juta kan gitu. Saya sering menegur kepala sekolahnya. Ini persiapan penerimaan siswa baru juga ya Pak? Nanti kalau saya diizinkan memimpin Banyuwangi, ya tidak ada yang itu, walaupun SMA itu wilayah provinsi yang mengatur, saya tidak akan membiarkan, saya akan koordinasi. Dan Mas Emil juga begitu, kalau ada yang menarik, ya anak-anak saya laporkan saya. Bilang begitu. Jadi tidak ada toleransi. Ini tinggal kabupaten saja mendukung kebijakan dari provinsi dan pusat. Oke, terima kasih tepuk tangan yang mulia untuk kita semuanya.